Saya dengar kabar itu dari Pak Idrus Marham. Pak Idrus Marham waktu itu telepon saya, dia menyatakan karena saya sebagai pemegang mandat tugas dari DPP berdasarkan surat tugas yang diutus DPP kepada saya. Pak Idrus tanya sama saya, kenapa itu kok ada pembicaraan di koran mengenai Pak Said? Saya bilang nggak tahu. Dan dia bilang kan belum ada musda. Memang belum, saya bilang musda itu belum terlaksana. Karena pada saat itu PLT DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim, dalam hal ini Pak Mahyudin, bersepakat dengan DPP, yang dalam hal ini DPP ada Pak saya, ada Pak Yoris, ada Pak Nurdin Halid, ada Pak Ali Yahya, sama Pak Darus Siska, dan dari DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim ada Pak Mahyudin. Bersepakat dikarenakan ada penyimpangan di dalam draft tatib dalam hal untuk melaksanakan pimpinan sementara, yaitu menjadwalkan tentang pengesahan jadwal, pengesahan tatib, dan pemilihan pimpinan sidang. Ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim dalam hal ini Pak Mahyudin sepakat dengan DPP, sepakat untuk diskors dan ditarik ke DPP. Mengenai kejadian tersebut, apakah nanti ada sanksi administratif yang diberikan kepada Said Amin dari DPP terkait kasus ini, baik secara administrasi pencalonan ataupun secara administrasi Pak Said itu belum terdaftar sebagai calon. Oh, belum terdaftar. Karena apa belum terdaftar? Karena musdanya belum terlaksana. Jadi pada saat itu belum ada calon. Iya benar. Benar. Jadi siapapun belum ada calon. Karena mekanismenya belum dimulai. Kan mekanismenya itu tadi saya sampaikan, pengesahan jadwal, pengesahan tatib, pemilihan pimpinan sidang. Ini dalam paripurna pertama. Kemudian penyampaian visi dan misi, kemudian verifikasi suara, kemudian verifikasi pendaftar si calon, baru dilanjutkan verifikasi. Jadi masih ada tahapan 7 yang harus dilalui. Sementara satu tahapan pun belum dilaksanakan, sehingga belum ada calon. Jadi tidak ada yang daftar, belum ada yang daftar, orang pendaftaran juga belum dibuka. Apa tindakan DPP mengenai hal ini? Mengingat jangan sampai di Kalimantan Timur ini ada Golkar landingan. Mengingat Golkar di pusat juga ada terbelah jadi 2 kubu kan. Nggak ada. Kalau Golkar di DPP Jakarta, DPP nggak ada yang terbelah. Nggak ada terbelah ya. Sejak ada putusan Mahkamah Agung nggak ada yang terakhir terbelah. ada keputusan itu. Ya. Dan di DPD Golkar Kaltim tidak ada yang terbelah. Oke. Yang terbelah yang mana? Yang terbelah kan harus punya SK. Yang punya SK itu masih PLT-nya sampai hari ini itu masih DPP mengambil alih. Jadi nggak ada yang terbelah. Orang kan kalau dalam hal ini mau sebagai ketua atau mengaku sebagai ketua, kan harus punya SK. SK-nya mana? SK-nya DPP belum pernah keluarin. Ya, melihat situasi seperti ini, Mbak Adis, apakah nanti proses musda sendiri akan dipercepat? DPP dalam hal ini belum mengagendakan. Sehingga yang untuk musda ini kan bukan hanya Kaltim. Ada DKI Jakarta, ada Kaltim, ada Jawa Timur, ada Sulawesi Barat, ada Papua Barat. Enggak, ini banyak. Dan kemudian ada keluarnya putusan Mahkamah Agung. Sehingga kami masih menunggu surat dari Menkumham tentang pengurusan Bali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada agenda partai, yaitu mengenai Munas. Merupakan hasil kesepakatan daripada Rapimnas yang merupakan tindak lanjut daripada rapat konsultasi. Nah,
Ini kita masih menunggu tahapan 2 tahapan ini. Sehingga 5 DPD yang masih PLT ini, tadi saya sampaikan DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kaltim, Papua Barat. Ini belum ada agenda. Ada agenda ya jadinya. Dan malah kita mempunyai pemikiran musda 5 DPD provinsi ini kita lakukan setelah Munas. Oh, justru akan dilakukan setelah Munas nanti ya. Ada gagasan, ada gagasan pemikiran seperti di sana. itu ya. Karena apa? Karena kurun waktu 1 bulan ini tidak mungkin menyelesaikan 5 provinsi. Ya, betul. Nah, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Said Amin ini, apakah dia bisa mencalonkan lagi atau dinyatakan gugur akibat pelanggaran? Saya tadi sampaikan, dia belum pernah terdaftar sebagai bakal calon. Berarti belum masuk mekanismenya gitu. Belum ada mekanisme. Belum ada mekanismenya. Justru yang menyampaikan pengumuman telah terpilih itu justru dia kena pelanggaran tindak pidana. Oh, yang mempublikasikan hal Iya. tersebut ya. Karena dia mempublikasikan suatu keterangan fakta yang tidak ada. Jadi keterangan palsu. Ya, bisa menyesatkan gitu, seperti itu. DPP nggak pernah merasa mengeluarkan SK, tidak pernah belum pernah menyelesaikan musda, Iya. dan belum ada calon, dan satu calonnya belum ada yang terdaftar, Belum ada yang terdaftar karena musda itu belum terlaksana. belum terlaksana. Jadi apanya yang harus kita kenakan sanksi? Iya. Justru yang memberikan ucapan-ucapan itu, yang memberikan isu itu adalah memberikan suatu keterangan fakta hukum yang merupakan kebohongan publik. 266, 263